Halo, halo, apa kabar? Seperti biasa Anda kembali berjumpa dengan saya Hersubno Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung. Nah, dasar orang Jawa selalu susah gitu nyebut Rocky Gerung ya. Sama dengan orang Manado atau orang Batak kalau nyebut nama saya nggak bisa Hersubno, Hersubeno. Nah, itu kekhasan kita masing-masing daerah ya, Bung. Itu khasanah kita itu ya. Ya, kekhasan itu yang bikin kita bisa saling bersahabat, karena bisa saling mengoreksi kan. Mengoreksi sambil tertawa sebenarnya, nama kau harus Hersubeno, bukan Hersubeno. Jadi itu bagian yang unik di kita, spelling, bahkan grammarnya juga bisa bolak-balik. Kemarin kita ngomong tentang metafor yang melibatkan kasus Edi Mulyadi. Ya. Jadi sebetulnya hal yang membuat kita intim sebagai warga negara adalah karena macam-macam perbedaan kita. Itu yang nggak boleh disatukan itu, apalagi diatur-atur melalui undang-undang pemilu. Ya. Oke. Dan saya kira memang itu kita nggak bosan terus membicarakan soal itu, karena memang bangsa ini harus dibangun dengan sebuah persahabatan dengan di atas perbedaan tadi itu. Ya, kita ingin lihat juga pemilu ke depan itu didasarkan pada persaingan yang sifatnya persahabatan tuh. Nah, mulai ada kasakusuk soal pencapresan segala macam. Tapi yang ada di kita sekarang tentu pencapresan itu pasti harus kita lakukan. Tapi kita selesaikan dulu nih problem Pak Sambo tuh, karena makin lama makin dekat dengan penyelesaian, motif mulai terbuka dan ujungnya nanti kita ikuti pidananya apa dan siapa yang akan terlibat di situ tuh. Lapisan mana yang akan hanya kena beban etik atau teguran etis atau hukuman etis, mana yang akan kena pidana dan mana yang masih terlibat pada kasus turunannya, yaitu soal peta-peta itu, soal staf merah putih segala macam lah. Tapi yang penting kita fokus dulu pada Pak Sambo yang terlihat sangat tenang kemarin. Iya. Pak Sambo tadi malam dini hari, Bung Rocky ya, dengan total itu kalau termasuk break itu 18 jam ya pemeriksaannya. Tapi kalau di break mungkin dengan break ya mungkin sekitar 15 sampai 16 jam. Dan yang diperiksa itu 15 orang saksi. Jadi ini sidang maraton. Saya kira memang menunjukkan polisi ingin segera menyelesaikan beban di dalam pundak mereka ini kan gitu ya, dan kemudian hukumannya maksimal, PTDH kita sebutnya, pemberhentian tidak dengan hormat, meskipun secara hukum dia diberi hak untuk mengajukan banding dalam waktu 3 hari. Ya, itu intinya polisi akhirnya harus super cepat karena bersaing dengan DPR yang seolah-olah juga sedang ingin supaya ini selesai, supaya nggak ngerembet ke mereka, kan begitu kan. Tapi publik juga tahu bahwa tunggu dulu, masih ada soal bahwa hal-hal yang menyangkut keburukan kepolisian itu juga disebabkan sebagian oleh keburukan transaksi di DPR, di Komisi 3. Jadi sama-sama masih ada problem etis. Kita belum bicara soal hal-hal yang bersifat pidana di DPR, itu mungkin panjang, tapi secara etis kita juga sekaligus ingin minta DPR lakukan refleksi itu seperti yang dilakukan oleh Kapolri sekarang. Jadi orang bercermin lagi pada Kapolri, pada Pak Sigit yang berupaya, kendati dia terdesak secara politik, pasti itu dia akhirnya juga terdesak secara moral. Nah, tekanan moral itu saya kira yang membuat Pak Sigit mempercepat ini. Kalau tekanan politik bisa didilkan, itu bisa dinegosiasikan, tapi karena tekanan etis dari pers terutama, maka kita lihat satu peristiwa yang betul-betul unik bahwa seorang jenderal itu akhirnya harus menghadapi posisi yang sebetulnya dia yang mestinya ada di depan meja, di belakang meja hakim, tapi dia ada di posisi terperiksa. Dan ini penting supaya kita nggak lagi dibikin seolah-olah kalau polisi itu kebal hukum. Jadi itu intinya kontrol internal yang disebut pengadilan etis atau pemeriksaan etis atau apa namanya itu? Sidang kode etik. Sidang kode etik. Nah, ini baru soal sidang kode etik, yaitu audit internal lah, gampangnya begitu. Nah, nanti ada audit eksternal, itu melibatkan peta-peta yang panahnya kemana-mana kemarin. Nah, kita melihat ini, tapi masih ada saja ini persoalan yang saya kira harus jadi otokritik juga terhadap kepolisian, seperti yang Anda singgung kemarin juga soal seragam gitu ya. Kemarin kan dalam sidang itu viral itu video, ada seorang anggota BRIMOB
pakai pakaian loreng, pakai kayak pasukan tempur di situ, kemudian membentak-bentak wartawan karena dianggap wartawan tidak tertib dan sebagainya. Dan ini saya kira masih tetap menjadi sorotan. Memang tanpa sadar orang itu ketika pakaian itu akhirnya bisa mempengaruhi psikologi seorang gitu ya, Bung Rocky ya. Itu biasanya kepangkatan itu memang diatur dalam tradisi Eropa, bahkan itu semakin cemerlang pangkat itu lalu dianggap kehormatan semakin tinggi. Tapi itu dulu ketika raja-raja itu harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga tampilan fisiknya itu harus mendahului tampilan etisnya. Kan ya zaman dulu yang disebut kerajaan itu kalau bisa pakai tameng yang besar-besar dan berat supaya terlihat bahwa tubuhnya itu betul-betul untouchable. Jadi raja mesti dijauhkan dari publik dengan pembedaan kostum. Nah kalau sekarang nggak mungkin itu terjadi. Jadi kalau ada anggota BRIMOB di situ harusnya ditegur. Karena fungsi itu ya kasih aja kan fungsi keamanan kepolisian. Itu kan hanya bicara dengan wartawan. Ya wartawan orang yang paling suka ada di depan karena dia ingin dapat berita secepat-cepatnya tuh. Nah, itu biasa aja tuh. Demikian juga BRIMOB. BRIMOB ingin paling di depan kalau ada kerusuhan. Tapi kan ruang sidang bukan tempat kerusuhan gitu. Jadi itu pentingnya soal-soal kepangkatan itu dan profil ketubuhan itu tidak boleh diperlihatkan dalam bentuk kekasaran. Kan ini adalah pengadilan sipil sebetulnya. Ini kan kepolisian itu institusi sipil yang kebetulan diberi hak atau diminta oleh rakyat untuk dipersenjatai. Jadi rakyat yang meminta BRIMOB untuk dipersenjatai itu karena ada tugas-tugas khusus tuh. Jadi jangan berbalik masuk ruang sidang dengan peralatan yang sangat semi militeristik itu juga mempengaruhi orang-orang yang nonton tuh. Tentu Pak BRIMOB yang masuk ke situ bukan karena keinginan dia tuh. Jadi soal SOP sang petugas itu hanya menjalankan SOP bahwa dia diminta untuk membentak, bukan keinginan dia untuk membentak. Karena begitu diberi seragam, setiap personil itu tunduk pada pemberi seragamnya tuh. Diberi senjata, dia tunduk pada pemberi senjata. Itu namanya hierarki di dalam militer maupun kepolisian dalam operasi, bukan dalam ruang sidang tuh. Oke, ini sekarang seperti kita juga prediksi ini hukumannya maksimal ya, Bung Rocky ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Ini paling tinggi dan begitu nanti 3 hari ke depan Pak Sambo itu kalau ditolak bandingnya dan saya kira bukan mendahului proses pengadilan, harusnya itu pasti ditolak juga prosesnya. Itu Sambo itu kan langsung menjadi warga sipil kan gitu ya, dengan dipecat itu, meskipun kemudian menunggu proses administrasi lah saya kira, dan dia nanti akan sidang sebagai orang sipil. Dan saya kira ini menarik untuk kita amati bagaimana kemudian polisi menyikapi soal ini, karena bagaimanapun juga sampai sekarang kita masih melihat, mendengar juga bagaimanapun geng Sambo ini masih cukup kuat. Mungkin mereka bukan ingin melindungi Sambonya lagi karena sudah tidak bisa dilindungi lagi, tapi melindungi kepentingan mereka sendiri kan gitu. Ya itu variabel yang masih melekat pada kasus ini. Ya mungkin berlebih kita bilang geng Sambo, tapi kita akhirnya pers menganggap ini gangster itu karena udah dianggap kemana-mana panah-panah itu. Tapi kita mesti kembalikan lagi pada fungsi-fungsi awal yang sangat mungkin bagus ada kegiatan itu. Kan nanti pengadilannya akan menerangkan, oh panah ini terbalik nih. Panah yang dibuat oleh anti geng Sambo itu terbalik tuh. Ya itu sebetulnya yang mesti kita periksa secara akademis dan sekaligus kita kasih latar belakang politik di situ. Kenapa lembaga ini Merah Putih ini, Satgas Merah Putih ini, Satgasus Merah Putih ini begitu berkuasa itu. Tentu ada di dalam ruang politik yang tertentu pada waktu itu kan. Kan nggak mungkin itu dibentuk hanya untuk alasan mau merampok uang untuk dibagi-bagi ke jenderal, kan nggak bisa itu. Ngapain polisi merampok uang bandar judi atau pengusaha untuk dibagi-bagi? Bukan itu. Dan orang akan tanya kenapa ada momentum yang dipergunakan untuk membentuk Satgasus Merah Putih itu. Itu pertanyaannya, atau Satgasus apa ada yang lain tuh? Jadi ini yang ya Nusantara yang satunya ada Satgas. Ya, ada Nusantara. Supaya publik mengerti bahwa semua peristiwa yang ada di dalam kasus Sambo ini juga terkait dengan sebut aja efisiensi informasi, hal-hal yang di bawah layar atau di belakang layar mesti diselesaikan. Itu yang nantinya setelah Pak Sambo masuk pengadilan, tentu dia akan bersaksi juga tentang hal-hal itu.
Jadi variabel ini yang masih ditunggu orang, dan ini sebaiknya diselesaikan sebelum pemilu 2024 karena ini bisa panjang gitu, dan panah-panah itu bisa jadi panah liar. Ya, ya. Dan kan Sambo sudah menyampaikan permintaan maaf, terutama dia lebih banyak, kalau kita amati berkali-kali permintaan maafnya kepada institusi. Padahal sebenarnya salah satu yang paling sangat besar dosanya itu pertama kepada keluarga Yosua Huta Barat, yang kedua kepada bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun dia telah merusak citra lembaga yang seharusnya kita harapkan menjadi pelindung rakyat itu. Sebenarnya menurut saya harusnya ini kalau dia mau memberikan semacam penebusan dosa gitu ya, dia bongkar aja semuanya gitu dalam persidangan. Dengan cara begitu dia ini kan jelas selesai karir politik, karir kepolisiannya. Kedua, dia terancam hukuman mati. Seenggak-enggaknya kita mengepil dia untuk memberikan legacy, untuk menyumbang perbaikan terhadap kepolisian dan juga bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang dipikirkan oleh Pak Sambo pada waktu dia datang dengan penampilan yang sangat humanis dan mengakui itu, lalu merasa bahwa oke, bahkan Brigadir J itu ada tanggung jawab saya ingin dia tidak dipidana segala macam, minta maaf. Jadi ini setelah kira-kira 10 hari di Makobrimob, mungkin ada pendewasaan batin pada beliau tuh. Mungkin ada pendampingan keagamaan, religius di situ tuh. Lalu dia timbul kembali semacam penyesalan pasti, tapi setelah penyesalan ada pendalaman hidup. Kira-kira begitu. Ada perenungan yang panjang sehingga terlihat Pak Sambo itu sangat tenang itu waktu diperiksa itu. Karena itu juga memerlukan satu situasi mental yang kuat. Apakah terjadi semacam orang sebut ekstasi itu, pelepasan dari beban, lalu ekstasi dalam pengertian psikologi ya, satu pelepasan beban sehingga dapat bayangan baru pada Pak Sambo. Oke, bangsa ini harus dibersihkan. Oleh karena itu nanti di pengadilan saya juga akan sekaligus jadi justice collaborator untuk hal yang lain misalnya tuh. Kalau pakai bahasa justice collaborator jangan-jangan itu mungkin terlalu teknis. Tapi paling enggak dia udah katakan bahwa dia manusia dan mengerti apa yang dia lakukan itu adalah keliru dan salah itu. Jadi itu yang sebetulnya akan mendampingi dia di dalam proses pengadilan. Dan bagian ini juga yang akan membuat lega, terutama keluarganya atau anak-anaknya terutama yang seolah-olah terseret di dalam kasus itu. Dan bukan seolah-olah, dan memang terseret, lalu kita nggak tahu kondisi psikologisnya anak-anak itu gimana. Pada waktu awal disebut kondisi Ibu Putri stres. Dan setelah itu orang tahu bahwa oke, memang pasti ada stres karena menyembunyikan sesuatu tuh. Tapi dulu kita bilang oke, sebaiknya Ibu Putri itu diberi hak untuk dibela, bukan dibela, mendapat perlindungan sebagai saksi nanti itu. Nah itu udah selesai. Lalu berkembang bahwa akhirnya hari ini dipanggil sebagai terperiksa juga atau tersangka. Jadi sebetulnya ya namanya apa? Tersangka ya. Tersangka ya. Sebagai tersangka tuh. Jadi suami istri dan pasti anak-anak nggak tahu bagaimana. Saya membayangkan bagaimana anak-anak itu berupaya untuk bertahan di dalam kecemasan, dalam ketidakpastian. Ada 3 anak dari keluarga ini. Dan itu sebetulnya aspek humanis kita itu, karena impact itu pasti akan panjang dalam kehidupan mereka. Jadi saya kira itu bagian yang mungkin menimbulkan kerendahan hati dari Pak Sambo untuk akhirnya oke, saya terima semua ini. Tapi sekaligus saya ingin memperbaiki bangsa ini dan menyelamatkan kepercayaan terhadap kepolisian, termasuk keyakinan bahwa hidupnya itu di akhir tragedi ini bisa menimbulkan pelajaran baik bagi pada semua pihak. Persoalan etika ini saya kira penting ya kita kedepankan, karena misalnya memang betul hari ini Ibu Putri ini untuk pertama kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan statusnya tidak ditahan. Ini juga tadi malam ditanyakan oleh wartawan kepada Pak Mas, tapi tidak ada jawaban karena orang kemudian. Nah kita ini yang saya kira balik lagi ke agenda kita. Ini perceived injustice ya, perasaan perlakuan yang tidak adil itu yang muncul pada publik karena orang kemudian membanding-bandingkan dengan kelompok-kelompok terutama pengkritik pemerintah atau sering disebut oposisi yang dalam kasus ini karena terjerat undang-undang UU ITE harus menjalani hukuman. Banyak juga yang emak-emak yang dia bahkan harus menyusui di tahanan gitu, dan itu tidak dapat semacam
keringanan atau semacam permakluman bahwa dia harus menenangkan diri dan lebih dahulu dan kemudian tidak ditahan seperti pada Putri Sambo. Yang gini-gini menurut saya mesti juga menjadi perhatian dari pimpinan Polri. Ya itu yang tadi saya sebut, ini jadi pelajaran sehingga orang mulai melihat bahwa nggak boleh ada diskriminasi itu. Bahwa Ibu Putri mungkin lagi dalam kondisi yang belum pulih secara fisik, tapi tetap mesti diterangkan kenapa tempat lain ada penahanan, kenapa yang ini tidak tuh. Jadi kendati kita berempati dengan beban batin pada keluarga ini, kita berempati pada beban keluarga ini secara batinnya yang adalah efek dari perbuatan Sambo yang disangkakan pada dia. Tapi sekaligus kita mau lihat prosedur hukum itu yang harusnya imparsial itu terhadap kasus ini. Nah itu yang mestinya juga diterangkan karena publik bertanya-tanya kenapa tidak ditahan, apakah ada keistimewaan tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang kelihatannya kecil tapi dimensinya panjang karena perlakuan terhadap orang lain yang tidak setara tuh. Kalau aktivis langsung diborgol tuh. Kalau koruptor masih bisa dikasih hak untuk wawancara segala macam tuh. Jadi ini semua menimbulkan pertanyaan tentang etika penegakan hukum kita. Jadi soal etika penegakan hukum kita dan etika penggunaan prosedur dasar penahanan seseorang. Tapi sekali lagi, bagian-bagian ini kita pastikan akan membuat kita makin dewasa bahwa hukum itu jangan dipermainkan. Apalagi hukum terhadap para oposisi itu justru yang mereka yang berupaya untuk membongkar korupsi itu bisa dihalang-halangi. Tapi keadaan nanti akan terbalik. Lalu kelompok oposisi mungkin yang merasa oke, kalau begitu kami akan balas dendam nanti. Itu kan buruk. Jadi sekali lagi perlihatkan bahwa hukum ini berjalan di rel yang lurus dan kesepakatan-kesepakatan yang tidak terlihat itu jangan ditonjolkan, nanti orang curiga ada apa. Kenapa yang sana diberi fasilitas, yang ini justru dicemarkan bahkan sebelum masuk persidangan sudah dicemarkan. Kalau aktivis itu belum masuk persidangan itu udah divonis oleh para buzzer kan begitu. Artinya bukan kemudian kita menuntut dilakukan dengan kejam, itu tidak. Persoalan persamaan saja dari equality before the law itu yang jadi persoalan. Dan saya kira kalau dalam kasus-kasus misalnya emak-emak yang ditahan yang dia sedang menyusui atau dia punya anak kecil, apalagi kalau itu berkaitan dengan undang-undang ITE, kan sebenarnya polisi bisa menggunakan diskresinya gitu untuk tidak menahan, tetap proses hukumnya diproses, tapi dia mendapatkan kemudahan dengan keringanan, kan itu sebenarnya yang pesan yang ingin kita sampaikan. Itu pentingnya diskresi itu dipahami dalam pengertian hak untuk mempersamakan kedudukan seorang tuh. Dan diskresi itu bahkan bisa melampaui situasi yang sudah dipastikan oleh undang-undang gitu. Kan mata dari penyidik atau mata dari Kapolsek bahkan di tingkat yang paling rendah itu di kantor polisi bisa tahu nih emak-emak ini dia nggak minta dikasihani, tapi faktualnya emak-emak ini perlu dikasihani. Kira-kira begitu kan, nggak perlu emak-emak merengek-rengek. Jadi langsung dilihat kan ada anak kecil di situ dan mungkin kebutuhan hidup dia masih diperlukan. Kenapa mesti ditangkap? Kenapa mesti masukin bui? Apalagi masukin bui dalam kondisi dia sedang menyusui itu. Jadi rasa keadilan bangsa ini tinggi sekali itu. Dan itu yang mendorong kita untuk percaya bahwa hidup tidak sekedar ditentukan oleh elektabilitas, tapi oleh etikabilitas itu. Oke, sejauh ini on track ya proses hukum dari Verdi Sambo. Nah, terus kita akan terus kawal terus karena harus diakui bagaimanapun juga ya proses ini bisa berjalan itu karena peran kerewelan dari publik ya mengontrol kasus itu pentingnya, makanya dalam sebuah negara demokrasi itu ada civil society yang kuat gitu. Tanpa civil society yang kuat di negara ini bakal hancur-hancuran. Ya, ini permulaan kita untuk melihat bahwa persembunyian kasus-kasus kriminal itu tidak mungkin lagi ditutupi secara sempurna itu, karena mata publik itu selalu dikendalikan oleh mata keadilan itu, yang tak terlihat itu. Yes. Jadi kehendak kita untuk menghasilkan Indonesia yang adil dan makmur justru harus kita percayakan pada masyarakat sipil, terutama pada pers yang betul-betul jujur. Itu intinya. Yes, bukan pers yang bisa ditelepon oleh Verdi Sambo gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Yeah.